Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sidik dari Prodi Manajemen kelas MG 402. Nah, berikut saya akan presentasikan analisis investasi sektor teknologi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara. Valuasi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan ini didorong oleh populasi besar dan muda, penetrasi internet, dan pengguna smartphone yang terus meningkat pesat. Ekosistem startup yang dinamis telah melahirkan beberapa unicorn dan dekakorn yang menjadi sorotan global seperti GoTo, Traveloka, dan Bukalapak. Sektor ini mencakup berbagai subsektor yang berkembang pesat: e-commerce, fintech, ride-hailing, edutech, dan health-tech. Berikut faktor utama daya tarik investor. Ukuran pasar yang masif dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar domestik yang sangat besar dan belum sepenuhnya tergarap. Pertumbuhan kelas menengah, peningkatan pendapatan per kapita mendorong daya beli dan adopsi layanan digital. Penetrasi digital yang tingginya jumlah pengguna internet dan smartphone menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan layanan digital. Potensi pertumbuhan, masih banyak area geografis dan subsektor yang memiliki ruang pertumbuhan signifikan, terutama di luar kota-kota besar. Berikut dukungan pemerintah. Pemerintah menawarkan berbagai insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan inovasi dan investasi di bidang teknologi. Tren investasi, ada nilai investasi, fokus investasi, jumlah investor. Dinilai investasi meskipun sempat mengalami penyesuaian karena kondisi ekonomi global, nilai investasi di sektor teknologi Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Puncak pendanaan terjadi pada tahun 2021 sampai 2022. Fokus investasi terjadi pergeseran tren jika sebelumnya investasi didominasi oleh pendanaan tahap lanjut. Untuk unicorn, kini investasi tahap awal kembali marak, terutama pada sektor fintech, edutech, dan software service. Jumlah investor, jumlah venture capital atau modal venture, baik lokal maupun asing yang aktif berinvestasi di Indonesia telah bertambah, menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi pasar. Berikut dampak investasi asing. Akselerasi pertumbuhan memungkinkan startup untuk melakukan ekspansi cepat, merekrut talenta, dan mengembangkan teknologi. Transfer pengetahuan investor membawa keahlian, jaringan global, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Ada juga dampak pada ekonomi Indonesia secara umum, penciptaan lapangan kerja, peningkatan PDB, inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM. Tantangannya, kesenjangan talenta digital, kekurangan tenaga ahli lokal di bidang teknologi, misalnya software, engineering, dan data scientist. Infrastruktur belum merata, kualitas koneksi internet masih menjadi masalah di luar Pulau Jawa. Regulasi yang berkembang, peraturan yang terkadang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor. Persaingan ketat, pasar sangat kompetitif, terutama di subsektor yang sudah matang seperti e-com dan ride-hailing. Peluang pasar yang belum terjamah, potensi besar di kota-kota tingkat 2 dan 3. Subsektor baru, sektor seperti edutech, health-tech, agritech, dan teknologi berkelanjutan masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Digitalisasi sektor tradisional, peluang untuk menyediakan solusi teknologi bagi industri konvensional. Potensi exit yang menarik dengan semakin matangnya pasar, peluang untuk inisial public offering atau akuisisi semakin besar. Kesimpulannya, sektor ekonomi digital Indonesia tetap menjadi primadona bagi investor asing berkat fundamental pasar yang kuat dan dukungan pemerintah.
Investasi asing telah terbukti menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan sektor ini dan memberikan dampak ekonomi sosial yang positif bagi Indonesia. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.